minta maaf yang. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini pada saat break ini menarik ya, seru ya. Saya ingin ke Bang Herzaki Mahendra Putra. Bang Herzaki, kalau kita bicara ke Pak Bang Masinton saat ini, Anda Pak SBY mau nggak sih ketemu Bu Mega? Ya mau lah. Benar. Mau beliau. Kalau Pak SBY, kami juga semua kader Demokrat, ya sangat mendorong itu, gitu, mendukung itu. Jadi akan sangat baik juga buat bangsa ini. Hanya begini nih, kalau saya di posisi ini ya, kami ya, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan tokoh-tokoh bangsa yang sudah banyak berbuat buat negeri ini gitu loh. Jangan juga lah kita dorong-dorong. Ini dari Bang Dhanil ini kan sejalan juga sebenarnya dengan mimpi Pak SBY tahun lalu. Ya. Bagaimana waktu itu boleh bermimpi Presiden ke-8 RI itu menjemput Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega dibawa ke stasiun Gambir, lalu kemudian bersama-sama naik kereta. Nah ini kan filosofinya mirip-mirip nih gitu, dengan cara yang berbeda. Sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa ide Pak Prabowo sebenarnya bagi Pak SBY itu ide yang sejalan dan senapas. Mimpinya itu tadi. Mimpinya itu, sehingga apa? Ya kami tentu juga mendukung penuh. Pak SBY juga terbuka begitu ya. Apa sih sebetulnya mazhabnya yang tadi kata Adi Prayitno tadi tuh, mazhabnya ini nggak ketemu kata dia gitu. Bukan nggak ketemu. Belum kali, belum. Tapi yang pasti begini nih, sebenarnya kalau bisa bertemu nih ya, berempat menurut kami ya, ini nih akan ada yang kehilangan gitu. Kehilangan apa? Ya yang mungkin yang suka mana-manasin jadi kehilangan kan gitu. Kehilangan peran kan begitu ya kan? Karena apa? Bisa ngobrol langsung kok. Bisa ngobrol langsung, bisa jadi kan, bisa jadi ada juga. Secara nggak langsung Anda mau mengatakan Bang Masinton ini kehilangan. Oh begitu? Enggak, Bang Masinton ini tokoh yang sangat baik dan kondusif. Ya Bang ya, diskusinya sangat kita cair gitu, ingin menjalin hubungan baik. Saya ini sama Bang Masinton mau apa? Pukul-pukulan di TV, soalnya ada tapi komunikasi gitu. Kenapa Bang Dhanil? Ya, pertama ada juga orang yang atau pihak atau kelompok yang menikmati perpecahan dan mengambil keuntungan dari perpecahan itu selalu ada. Tapi yang harus dibuka adalah tadi disebutkan Adi itu bagus. Antropologi politik kita ini memang antropologi politik ngomong silaturahim. Lihat loh, budaya kita itu dibangun dengan pantun, misalnya ya, puisi dan macam-macam. Dan setiap daerah itu punya tradisi tutur. Orang Melayu punya tradisi tutur, orang Jawa itu punya tradisi tutur dan macam-macam. Dan itu, nah sekarang misalnya kedai kopi di daerah itu penuh, bahkan kedai kopi misalnya di kota tua itu tempat para warung kopi ya. Anda berarti di daerah saya, di daerahnya Bang Masinton itu Sibolga misalnya, itu semua agenda politik dibicarakan di kedai kopi dan kemudian bisa menyebar kemana-mana. Bisa kan? Semua warga negara, warga daerah misal di kota saya itu, semua jadi pengamat politik. Tapi seperti bisa. Adi. Soalnya tadi Mas Adi sebenarnya di daerah kecil tuh banyak sekali pengamatnya. Dan mereka hadir di kedai-kedai kopi. Bang Dhanil, gitu. tapi cuma Adi agak beruntung dia masuk TV. Tadi Mas Adi mengatakan kalau bisa bertemu ini empat, Pak Prabowo, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, ini tanda-tanda kiamat politik. Enggak, maksud Sesulit itu berarti kalau kita gambarkan analogi itu lagi yang perlu dipahami, itu kan analogi tutur. Artinya sulit gitu loh kira-kira, sangkit sulit. Tapi Pak Prabowo berkeyakinan, kami misalnya, saya berkeyakinan bisa kok. Semua pemimpin bangsa kita itu punya kearifan dan bottlenecking ini bisa segera kita buka sumbatannya kalau kemudian ada kebesaran hati, kemudian tidak ada yang terus manas-manasi, jangan bu, kira-kira, atau jangan pak. Nah itu artinya memelihara kebencian itu ya enggak? Bang Masinton di posisi itu kah? Oh bukan, maksudnya bukan itu pertanyaannya, maksudnya gini Bang Masinton. Bang Masinton, kalau ketemu sama Pak SBY, mau kan, bersedia kan? Jadi begini, teman-teman, menurut saya tuh jangan bicara persatuan itu dengan cara yang basa-basi juga gitu lah, melihat dalam konteks permukaan gitu. Yang harus dipahami oleh teman-teman adalah ya, empat tokoh ini semua ini saling pernah bersama. Ya, secara psikologis, secara apa, Pak SBY pernah jadi menterinya Bu Mega. Betul. Ya, terus kemudian Pak Prabowo pernah jadi pasangannya dari Bu Mega dan Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada masalah itu gitu loh. Terus kemudian posisi di pemerintahnya Pak SBY kan?
presiden saat ini ya pernah menjadi kader PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan sejak dari jadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Jadi yang dipahami oleh teman-teman nggak bisa melihat seakan-akan ini, oh ini nggak bisa. Kenapa sih susah banget mau ketemunya begitu ya? Teman-teman juga harus lihat apa sih faktor ininya, faktor psikologi politiknya, apa segala macam harus digali dalam ke sana. Begitu loh, harus digali dalam ke sana. Umpama apakah ketika faktor psikologi politiknya Pak SBY dengan Bu Mega, bahkan ketika maaf nih ya, ketika kedukaan gitu ya, Bu Ani wafat, Bu Mega datang. Itu artinya apa? Kalau secara personal, no problem. Tapi ya, ketika bicara dalam konteks kebangsaan butuh komitmen yang kuat, butuh sikap politik yang memang jelas, bukan yang kemudian orang dengan mudah seakan-akan ini ketemu basa-basi, bicara tentang seakan-akan bicara kebangsaan, kemudian mengingkari. Ya gitu loh. Membangun bangsa ini nggak bisa dengan cara-cara itu. Kemudian kalau ketemu dianggap itu sudah selesai semua. Menurut saya ya, sebagai ide tadi yang disampaikan Bung Dhanil, ya Pak baik, Pak Prabowo minta saran, masukan. Bu Mega dengan Pak Prabowo anytime, menurut saya itu orang yang bukan ketemu baru sekarang, bahkan dari ayahanda beliau berdua itu udah ada relasi yang bagus. Jadi kapan aja Pak Prabowo ingin bertemu berbincang sama Bu Mega, menurut saya nggak ada hambatan dalam konteks itu. Dan Bu Mega tahu bagaimana karakteristik dari Pak Prabowo gitu ya. Tapi terhadap yang menurut saya kalau dikumpulkan dalam satu tempat begitu ya, itu menurut saya ya butuh waktu lah. Kita juga harus memahami, kita nggak bisa melihat ini ya seakan-akan kayak di warung-warung ini obrolan yang berbeda apa segala macam, kok nggak bisa ketemu. Ini konteksnya berbeda begitu loh. Poinnya sudah kita tangkap, Bang. Maksudnya apa Mas Adi ini? Ya psikologi politiknya, mazhabnya berbeda. Jangan cuma basa-basi, nantinya mengingkari. Banyak kode kayaknya dari pernyataan tersebut. Itu ahli tafsir. Ya intinya nggak bisa bertemu, udah itu aja. Penutupnya kok singkat banget ya? Tapi time will mungkinkah? Tadi dikatakan kan ya mungkin waktu yang hanya bisa membuat itu pertemuan itu terjadi. SBY dengan Megawati hampir 25 tahun. Secara psikologi dan mazhab politik tidak bertemu. Yang menurut publik saat itu sebenarnya kesalahan politiknya itu tidak terlampau parah. Jokowi dengan Megawati, saya kira level kesalahan politiknya lebih parah dari SBY. Dalam tanda kutip tentu saja. Kalau SBY dan Megawati saja 25 tahun tak bisa berjumpa, apalagi Jokowi dengan Megawati. Mungkin 2 kali lipat 50 tahun betulnya. Mungkin 100 tahun. Ini kan logika-logika politik yang menurut saya cukup sederhana. Kan sebenarnya ada benarnya juga Mas Hinton. Satu, kalau pertemuan ini tidak menyelesaikan persoalan kebangsaan apapun, sebenarnya jangan terlampau dibikin ribet. Iya memang tidak bisa menyelesaikan persoalan, tapi kan rakyat kita secara umum ingin melihat bahwa pemimpin-pemimpin elit-elit di negara ini sekeras dan sesakit hati apapun bisa buka karena persoalan politik. Ya kalau ada perkumpulan ngobrol-ngobrol antar mantan presiden sih oke sebenarnya, minimal agak sedap ya dipandang mata kan kira-kira begitu. Nah yang kedua memang rumitnya ini kan mempertemukan antar mantan presiden secara umum menurut saya bukan perkara gampang. Butuh energi, butuh stamina. Tapi Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang dinilai punya success story untuk mampu mempertemukan begitu banyak tokoh-tokoh yang selama ini saling berseberangan satu sama yang lain. Mantan purnawirawan tentara misalnya itu bisa. Siapa tahu Prabowo nanti setelah jadi presiden ini bisa menjadi bridging dan ini bisa terrealisasi. Meski sebenarnya ini islah dan pertemuan politiknya di level elit dan belum tentu juga selesai di bawah. Kalau mau jujur per hari ini ketika ada ide yang didakwahkan oleh Bang Dhanil hampir sebulan penuh ini soal presidensial club,
Di bawah itu komentarnya beda-beda. Untuk apa bertemu sama orang yang dinilai berkhianat? Untuk apa bertemu dengan orang yang memang hatinya tidak pernah terbuka dengan yang lain? Wah, parah betul. Jadi nggak cuma di elit yang masih ada penolakan ya, tapi di grassroots di bawah juga ya. itu memang kalaupun toh tidak bertemu, elit-elit ini nggak kiamat juga. Tapi elit ini kan bisa menjadi potret buat yang di bawah-bawahnya kan? Betul, tapi bahwa masyarakat kita memang banyak juga yang tidak terlampau berharap bertemu. Misalnya seperti kader-kader PDIP, pasti nggak mau itu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi. Sampai hari ini pun mereka terus galak dan agresif. Bahkan ketika Gibran misalnya bicara tentang kemungkinan akan minta pendapat soal postur kabinet yang 5 tahun yang akan datang, dianggap gimmick-gimmick anak kecil, Pak. Coba kau bayangkan. Ini menunjukkan betapa memang bukan hanya psikologi, Pak, tapi ada tembok tebal yang susah untuk diterabas. Tapi nggak pakai kata kiamat lagi ya. Bagi saya ini bagus idenya, tapi utopis. Utopis itu adalah agak sulit sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Praetno. Kita tunggu mungkin dakwah yang lebih masif lagi akan dilakukan oleh Daniel Anzar Simanjuntak ya. Keliling gitu. Terima kasih Bang Dani. Bang Dani, terima kasih. Mas Zaki. Mobil khusus sekali lagi Mas Hinton Pasar Ibu, terima kasih. Jauh-jauh di Frankfurt, Jerman kita ganggu nih pagi-pagi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu Bang Mas Hinton. Salam.